Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di podcast Suara Mahasiswi Grup 4 Bahasa. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot, khususnya soal dunia bahasa dan kehidupan kampus. Saya Ratu Yunda Octavia, kamu bisa panggil saya Ratu, dan saya salah satu host kita pada podcast hari ini. Hai juga dari saya Zaya Tulia, salah satu host juga di sini. Semoga kamu semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita punya topik yang sangat dekat dengan kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Betul sekali dia. Topik kita hari ini adalah multibahasa di kampus, realita atau sekedar tren. Nah, karena sadar atau tidak, kita hidup dalam lingkungan yang sangat kaya bahasa. Ada bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman ataupun Arab. Itu semua bercampur menjadi satu. Nah, untuk membahas lebih dalam, kami sudah mengundang 3 narasumber yang keren, mahasiswa jurusan bahasa Inggris dari berbagai latar belakang daerah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Yuk, langsung saja kita kenalan. Jadi silakan perkenalkan satu persatu dan bisa juga dijelaskan bahasa apa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, halo semuanya. Saya Siti Muktia Siknun. Saya mahasiswi rantauan asal dari Maluku. Jadi sehari-hari saya menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Indonesia Timur dan juga bahasa daerah ketika berbicara dengan keluarga maupun teman senegeri. Tetapi tentunya ketika di lingkungan kampus, saya berusaha menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Hai, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani Rahman, saya berasal dari Kepulauan Selayar. Nah, untuk penggunaan bahasa itu saya terbiasa menggunakan bahasa Selayar jika berada di rumah, lalu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saat berada di kampus, terutama pada saat diskusi akademik. Hai, saya Rizky Ainum, saya dari Mbak. Jadi saya menggunakan bahasa konjo di rumah. Kalau sedang bersama teman-teman saya di kelas, tentu saja saya memakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Wah, menarik sekali ya. Dari Maluku, Selayar hingga Bulukumba, semuanya membawa ciri khas bahasanya masing-masing. Ya, dan itu belum termasuk kombinasi bahasa yang sering kita pakai tanpa sadar. Satu kalimat saja bisa terdiri dari 2 bahkan 3 bahasa, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita. Menurut kalian, apakah fenomena multibahasa di kampus ini lebih karena tren atau sebagai bentuk identitas pribadi? Kalau saya pribadi melihat fenomena multibahasa ini sebagai bentuk identitas diri, karena tentunya bahasa daerah itu merupakan jati diri saya, bagian dari saya. Tapi ketika berada di lingkungan kampus, tentunya saya perlu menyesuaikan diri. Jadi ketika instead of dibilang sebagai tren, saya rasa itu bisa jalan berdampingan sehingga menjadi membentuk identitas diri. Baik, dari saya itu sebelumnya saya sangat setuju dengan pernyataan yang telah Muti tuturkan. Nah, ketika saya menggunakan bahasa Selayar di antara teman satu daerah saya seperti membawa suasana rumah ke lingkungan kampus. Nah, tapi saya tetap menjaga penggunaan bahasa Indonesia agar dapat diterima oleh semua orang. Namun saya juga melihat ada di sisi lain di mana penggunaan bahasa Inggris kadang dijadikan gaya hidup. Misalnya ada teman-teman yang sengaja menggunakan istilah asing di situasi santai agar terlihat lebih berkelas. Oke. Jadi multibahasa ini bisa menjadi bagian dari identitas, tapi juga bisa terbawa arus, ya kan? Iya, tergantung dari konteks dan niat penggunaannya. Tapi tidak bisa dipungkiri, lingkungan kampus itu memang tempat lahirnya berbagai dinamika bahasa. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal dinamika nih ya, pasti kalian juga sering mengalami yang namanya code mixing dan code switching ya. Jadi coba dong ceritakan pengalaman kalian. Mungkin bisa dimulai.
Oh ya, terima kasih ya. Kalau saya sendiri sering sekali yang namanya code switching atau code mixing dalam bahasa linguistik, bahwa terjadi pencampuran bahasa. Seperti contohnya, saya bilang download kok itu tugasnya. Nah, saya itu biasa di sini bilang saya, terus su itu karena itu merupakan salah satu ciri kosakata di Indonesia Timur bagian kami. Jadi su itu merupakan singkat, maksudnya kayak lebih singkat untuk mengatakan kosakata sudah. Jadi saya sudah bilang download kok itu tugasnya, download itu saja bahasa Inggrisnya. Jadi dalam satu kalimat tadi saja sudah terdapat 3 bahasa. Itu sih merupakan contoh ataupun pengalaman dari code switching dari saya. Nah, saya juga sangat sering sekali seperti itu. Apalagi terkadang kita tidak sadar dengan penuturan kata itu karena sudah terbiasa ya. Di lingkungan kamu. Iya, sangat terbiasa sekali. Seperti contoh dari saya yaitu, kamu sudah submit tugas. Saya belum ikut submit karena jelek sekali jaringanku. Nah, dalam kalimat itu terdapat bahasa Indonesia, bahasa Selayar, bahasa Inggris. Nah, semuanya tuh tercampur gitu. Saya juga apalagi kalau terburu-buru. Contohnya itu plastik di mana? Presentasi ada di situ. Itu spontan saja keluar. Dan teman-teman tetap mengerti, jadi saya merasa nyaman. Ini yang membuat kehidupan kampus kita jadi penuh warna ya, campur-campur bahasa tetapi tetap saling memahami. Jadi baik ya. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin kami ingin mendengar nih harapan-harapan dari para bintang tamu hebat kita tentang bagaimana multibahasa ini bisa terus hidup dan berkembang di lingkungan kampus kita. Bisa melihat. Tentu terima kasih Ratu. Sebagai mahasiswi rantauan, saya sangat merasakan betapa pentingnya bahasa dalam membangun rasa memiliki. Sehingga saya berharap kita semua di sini tuh bisa terus memelihara bahasa daerah kita masing-masing. Karena bahasa daerah itu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan identitas dan warisan budaya kita. Terus di sisi lain saya mau menekankan bahwasanya tidak ada bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa yang lain. Semuanya itu memiliki peran masing-masing. Bahasa Indonesia sebagai perekat, bahasa Inggris sebagai bahasa alat global, tapi jangan sampai kita lupa juga bahwasanya tutur kata sederhana seperti "Sio, saya sudah tidak dengar kok kabar lagi sekarang" itu bisa tersimpan rasa memori dan cinta. Jadi yuk kita bangga jadi generasi multibahasa. Wah, mungkin penuturan dari Muti itu sudah sangat keren sekali. Jadi mungkin sedikit tambahan dari saya yaitu semoga ke depan kampus bisa menjadi ruang yang lebih terbuka untuk semua jenis bahasa. Karena dengan mengenal bahasa orang lain, kita juga belajar memahami mereka lebih dalam. Saya pun berharap semoga tidak ada mahasiswa yang merasa minder menggunakan bahasa daerahnya. Malah harusnya bangga karena itu menunjukkan bahwa kita punya akar yang kuat, tapi juga bisa menjulang kemana saja. Setuju banget, multibahasa itu bukan tentang bicara dalam banyak bahasa, tapi tetap saling menghargai perbedaan dan menjadikannya kekuatan. Ya. Nah, penjelasan dari Muti tadi keren sekali ya, benar-benar menyentuh dan membuka mata kita semua. Begitu juga dengan Fitri dan Aino, ya, sungguh luar biasa. Kalian bertiga itu telah menunjukkan bahwa menjadi multibahasa ini bukan hanya soal bisa bicara banyak bahasa, tapi juga tentang memiliki identitas, menghargai perbedaan, serta menciptakan ruang yang inklusif. Baik, sebelum kita akhiri pada podcast hari ini, izinkan saya dan dia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para bintang tamu hebat kita atas cerita, pandangan, dan harapan-harapannya yang sungguh luar biasa. Nah, percakapan kita hari ini itu semoga bisa membuka wawasan banyak orang bahwa multibahasa bukan hanya sekedar tren sementara, tapi kenyataan yang memperkaya kehidupan kampus kita. Dan buat sobat bahasa dimanapun kalian berada, entah sedang di jalan, di kamar kos, ataupun di perpustakaan, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami. Semoga kamu semua semakin semangat belajar bahasa, baik itu bahasa asing, bahasa Indonesia, ataupun bahasa ibu kalian masing-masing. Nah,
jangan lupa meski kita sering switch bahasa, yang penting tetap connect di hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam dari kami semua. Multibahasa itu keren.